Ai? Air yang sedang fokus memainkan ponselnya langsung menoleh ke arah suara yang memanggil namanya tadi. "Dek?" sautnya sedikit terkejut. Diandra langsung memberikan senyum terbaiknya dan duduk di sebelah Air, berondong incarannya. "Mau ketemu siapa?" tanya Air yang masih mencoba berpikir positif jika kedatangan Diandra tidak ada urusannya dengan dirinya. "Ketemu lo," jawab Diandra jujur. Air mengernyitkan dahinya bingung karena dia merasa tidak punya sangkut paut apapun dengan wanita itu, dan dia lebih terkejut lagi saat pelayan kantin membawa 2 gelas minuman dan 1 piring camilan ke meja mereka. "Kakak nggak pesen, Mbak?" ucap Air pada pelayan kantin yang sudah sangat akrab dengannya. "Si Non ini yang pesan, Kak." Air menoleh ke arah Diandra lagi dengan wajah datar. "Lo suka banget ya kayaknya bertindak tanpa bertanya," sindir Air yang merasa mulai tidak nyaman dengan sikap wanita di sebelahnya itu. "Cuma masalah makanan, kenapa ribet sih, Ai?" godanya sambil mengusap lengan Air. Air menghela nafasnya lalu menggeser sedikit duduknya agar bisa menjauh. "Lo selesai kuliah kapan? Jalan yuk." Air menggelengkan kepalanya. Dia kembali fokus pada ponselnya hanya untuk menunggu balasan pesan dari adik kembarannya. "Lama banget sih, Dek." "Kenapa lo nggak mau?" tanya Diandra. Dia butuh kepastian. Bahkan dia dengan sangat lancangnya menyentuh dagu Air agar menoleh kepadanya. Belum sempat Air menepis dengan tangan Diandra, namanya sudah kembali dipanggil seseorang yang sudah sangat ia hafal. "Kak?" Hujan ternyata sudah berdiri di belakang suaminya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat bagian tubuh pria halalnya itu disentuh wanita lain selain dirinya. "Hujan?" gumam Air pelan sambil menepis tangan Diandra dari dagunya. "Nih dari Bumi." Hujan menyerahkan tas suaminya yang sebenarnya dia yang membawanya sendiri dari apartemen. Mata gadis itu berkaca-kaca. Dia bingung harus berbuat apa saat ini. Dia ingin marah dan pergi, tapi dia juga ingin memeluk prianya karena tidak sanggup lagi menahan rindu. Air meraih tas yang Hujan berikan kepadanya. Dia langsung meletakkannya di atas meja sambil bangun dari duduknya. Cup. Satu kecepuan mendarat di kening sang istri seperti biasanya saat mereka bertemu. Kapanpun dan dimanapun itu, Hujan menunduk sedikit membuang napas lega, karena nyatanya suaminya masih mau melakukan kebiasaannya walau semalam dia tidak pulang dan lebih-lebih di hadapan seorang wanita lain yang tidak Hujan sama sekali kenal. "Lo kuliah jam berapa?" tanya Air yang merasa aneh di jam segini sang istri ada di luar kelas. "Gue bolos, kesiangan." Alasan yang sungguh tidak masuk akal membuat Air berdecak pinggang. Enak ya, suami gak pulang tidurnya nyenyak sampai kesiangan, gak ada yang gangguin ya?" bisik Air di telinga kanan Hujan sampai bulu halus gadis itu meremang. "Oh, enggak gitu," laku Hujan panik. Dia takut suaminya salah paham dengan ucapannya lagi. "Kok pucat? Lo sakit?" tanya Air yang panik saat melihat wajah istrinya tidak seperti biasa. Matanya begitu sayu dan sembab, juga ada lingkaran hitam di bawahnya, serta bibir kering sedikit pecah-pecah. Enggak apa-apa kok, Ai. Lo duduk di sini ya. Gue beliin teh anget sama obat." Titah Air yang langsung mendudukkan sang istri di kursi yang tadi ia tempati. Sepeninggal Air, kini tinggal Hujan dan Diandra yang duduk berdampingan. Terlihat begitu jelas bagaimana wanita itu tadi sangat tidak suka melihat Air memperlakukan Hujan dengan begitu manisnya seperti tidak terjadi apapun di antara mereka. "Lo siapanya Air?" tanya Diandra yang merasa kesal saat pemuda incarannya mencium kening Hujan. "Ada juga gue yang tanya, lo siapanya Ai?" ucap Hujan penuh penekanan. Diandra tersenyum mengejek. Dia sedang merasa ada di atas angin karena dengan percaya dirinya menganggap ia jauh lebih cantik dari Hujan. "Gue temennya, baru kenalan kemarin," jawab Diandra dengan sorot mata tajam menatap Hujan untuk mencari kilat mata kekesalan. "Oh, teman baru sehari kenal," balas Hujan dengan senyum ramah. Diandra memicingkan matanya semakin tidak suka karena merasa Hujan menghinanya. Teman sehari atau beberapa hari kayaknya jauh lebih menjamin daripada seorang pacar yang bisa putus kapan saja, sindir Diandra yang tidak mau kalah. "Pacar? Lo kira gue pacarnya gitu?" Kekeh Hujan membuat Diandra semakin geram. "Lo salah. Gue ini partner ranjangnya.
Tiap malam tidur di bawah selimut yang sama dalam keadaan polos. Yang tiap pagi kita selalu berendam di satu bathtub yang sama juga. Abis itu gue sama dia mandi di bawah guyuran air shower buat bersihin badan kita yang kecapean sehabis melakukan penyatuan tubuh. Murahan juga ya lo, ejek Diandra saat mendengar pengakuan Hujan yang disalahartikan olehnya. Kali ini Hujan tidak sanggup lagi menahan emosinya. Ia pun menggebrak meja sampai membuat Diandra dan yang ada di sekitar mereka terlonjak kaget. Lo bilang apa? Gue murahan? Sentak Hujan yang langsung bangun dari duduknya. Napasnya sudah tidak beraturan karena menahan kesal. Namun tidak lama dari itu, dia sedikit terkejut saat ada tangan yang melingkar di perutnya. Ternyata Air tengah memeluknya dari belakang dengan sangat mesra. Lalu membalikkan tubuhnya hingga akhirnya kini mereka saling berhadapan. Gak apa-apa murahan sama suami sendiri sayang, daripada murahan di depan suami orang. Air menarik Hujan untuk duduk kembali. Dia membukakan obat dan menyodorkan segelas teh hangat untuk sang istri yang terlihat pucat dan tidak tenang. Pemuda tampan itu memperlakukan Hujan seperti biasanya, penuh perhatian dan kelembutan. Kangen ya sampai pucat begini, bisiknya setelah mencium pipi sang istri. Diandra yang masih di sana tentu semakin muak melihat drama pasangan itu di depan umum. Lo beneran udah nikah, Ay? Tanya Diandra lebih memastikan. Udahlah, buktinya gue gak apa-apa mesum di kampus, kan udah halal. Jawabnya sambil memeluk Hujan dari samping. Masih kecil udah nikah, kenapa? Sindirnya kepada pasangan itu. Gile aja kali, cewek cakep begini gak gue kawinin buru-buru. Nanti diambil orang bisa tamat hidup gue. Hilang ngikutin kucing aja gue nangis kejar. Kekehnya di bawah sang istri. Hujan tersenyum simpul, dia yakin bahwa sangat merah saat ini wajahnya. Nikah muda tuh rawan pisah, emang gak bakalan bosan kalau nanti ketemu yang baru? Ucap Diandra sambil menyesap minumannya. Gue gak akan oleng dari satu wanita yang udah sabar banget selama setahun ini demi satu wanita yang baru gue kenal kemarin dek, balas Air dengan serius. Diandra tidak juga terpengaruh dengan jawaban Air yang seharusnya itu bisa menekan mentalnya. Dia tetap di sana meski harus melihat pasangannya sedang meluapkan rasa rindu berjumpa dengan depan mata. Gue ada kelas, lo mau kemana? Tanya Air kepada Hujan saat Bumi mengirim pesan untuknya. Ke purpose aja deh, jawabnya pasrah. Enggak bawa mobil? Tanya pemuda itu lagi. Enggak, tadi bareng mama kesini, sekalian mau ke rumah utama. Hujan menghela nafasnya saat mengingat betapa takutnya dia tadi di mobil bersama mertuanya. Dia takut wanita kesayangan suaminya itu banyak bertanya tentang masalah dia dan Air. Cie, si cantik gak cuma disayang suami, tapi juga disayang mertua. Goda Air sambil mengacak-acak pucuk rambut sang istri. Pasangan suami istri itu menoleh kepada Diandra yang tersedak oleh minumannya sendiri. Lo kenapa? Tanya Air dengan wajah datar tanpa ekspresi apapun. Enggak apa-apa, jawab gadis itu yang sembari memegang dadanya yang perih dan sesak. Kita pergi ya, gue ada kelas. Oh iya, itu makanan sama minuman udah gue bayar semua. Lain kali jangan cuma dipesan doang ya. Sindir Air kepada wanita berjaket hitam itu dengan rambut panjang terurai sepinggang. Hujan langsung mencubit perut suaminya saat melihat wajah Diandra yang merah padam menahan kesal dan malu tentunya. Wanita itu tidak berkutik sama sekali di hadapan pasangan bucin yang sudah sangat terkenal seantero kampus. Mentang-mentang dia nggak punya malu, malah sekalian dibikin malu sih Ay. Kan percuma, nggak akan sadar juga. Kekeh Hujan yang malah memeluk suaminya saat mereka sudah berdiri. Diandra yang geram langsung pergi tanpa berkata lagi, membuat pasangan itu tertawa bersama. Sepeninggal Diandra, keduanya langsung keluar dari kantin menuju kelas Air. Mereka hanya diam tidak berkata apapun. Berbeda ketika tadi di depan Diandra, ada perasaan canggung, kesal dan rindu yang mereka rasakan saat ini, namun malu untuk diungkapkan. Kok kesini? Tanya Hujan saat mereka justru berada di salah satu kelas yang kosong. Gue ngantuk. Semalam gak bisa tidur gak ada lo, cetusnya sambil menarik kursi untuknya dan untuk Hujan. Terus? Tanya gadis itu lagi bingung. Lo kan habis minum obat,
ada waktu 2 jam lagi, kita tidur dulu yuk, ajaknya dengan senyum menggoda. Maaf ya, ucap Hujan saat keduanya sudah membaringkan kepala di atas meja saling berhadapan. Air mengusap wajah istrinya dengan sangat lembut. Bahas nanti aja ya, gue ngantuk. Air benar-benar sudah memejamkan matanya. Dia langsung terlelap dalam hitungan detik. Hujan hanya bisa memandangi wajah tampan pria yang selama setahun lebih ini bersamanya. Aku udah takut gak bisa ketemu kamu lagi. Gumamnya pelan, namun ada setetes air mata membasahi wajahnya yang masih pucat. Hujan tidak tidur semalaman. Dia juga hanya makan siang dan makan malam sedikit. Bahkan sarapan paginya tadi pun tidak disentuhnya sama sekali. Air bergeliat kecil saat sang istri mengusap pipi putihnya dengan sangat lembut seperti biasa. "Ai, bangun, kelasnya mau dipakai," bisik Hujan dengan canggung karena sudah ada beberapa mahasiswa yang ada di dalam kelas. "Ai, apa?" Jawabnya bingung karena kesadarannya belum semua terkumpul. "Gue mau masuk, ini juga udah banyak mahasiswanya, yuk keluar," ajak sang istri lagi memaksa sambil merapikan barang mereka. Senyum mengejek dan bisik-bisik di belakang sudah sangat biasa bagi Air dan Hujan. Tapi keduanya tidak pernah ambil pusing selagi tidak menyentuh bagian tubuh mereka. Air dan Hujan keluar dari kelas yang tadi kosong menuju kelas Hujan di lain gedung. Pemuda tampan itu merangkul bahu sang istri tanpa berbicara apa-apa lagi. "Gue kepikiran ya. Nanti kalau pulang kabarin," pesan Air saat di depan kelas Hujan. Dan setelahnya itu, ia mencium kening sang istri yang nyatanya membuat riuh beberapa teman-teman Hujan di dalam. 1 tahun pernikahan dan selama itu sikap mereka tidak pernah berubah. Bisa dibayangkan betapa muaknya para mahasiswa melihat drama kebucinan Air Hujan selama ini dan masih akan berlanjut kurang lebih 3 tahun lagi. Setelah memastikan Hujan masuk, Air menemui adiknya di perpustakaan yang baru saja keluar dari kelas. Bumi menatap tajam ke arah sang kakak yang sedang mendekat ke arahnya. "Bolos terus. Ngantuk banget, Dek," kekeh Air yang menyandarkan kepalanya di bahu Bumi. "Bukan semalam tuh nyenyak banget ya?" sindir kembarannya. "Haha, tapi pas lihat Hujan langsung ngantuk." Bumi mencapikkan bibirnya. Dia sudah sangat malas menanggapi kebucinan Air yang levelnya di atas rata-rata. Tanpa dia sadari, dia pun sering melakukan hal yang sama jika bersama kekasihnya dulu. Jam 4 sore, Hujan menghampiri Air di parkiran. Pemuda tampan itu sudah sejak tadi berada di atas motor menunggu sang istri datang. "Apa?" tanya Hujan bingung saat Air memberikan paper bag kepadanya. "Jaket, nanti kedinginan cuma pakai kaos." "Makasih ya ganteng." "Ih, lagi dong," goda Air yang selalu senang jika Hujan memanggilnya dengan sebutan ganteng. "Makasih ya ganteng." Hujan mengulanginya, tapi kali ini dengan kalimat yang berbeda. "Nyebelin," dengusnya kesal. Pasangan suami istri itu tidak langsung pulang ke apartemen. Mereka mampir sebentar ke bengkel karena Air ada urusan sebentar di sana. Hujan duduk di teras depan menunggu Air yang sedang berbicara serius dengan 2 orang yang entah siapa. Cukup lama dia menunggu hingga hampir 1 jam lamanya. Langit yang tadinya terik kini berangsur menguning pertanda senja datang. "Yuk," ajak Air tiba-tiba mengagetkan Hujan yang sedikit melamun melihat jalanan yang mulai padat di hadapannya. "Udah?" tanya gadis cantik itu yang dijawab anggukan dari sang suami dengan bonus senyum kecil juga di sudut bibirnya. Keduanya kembali menaiki motor besar yang akan membawa mereka ke salah satu tempat makan pilihan Hujan untuk mengisi perut yang mulai keroncongan. "Di sini?" tanya Air saat Hujan menunjuk salah satu kedai pinggir jalan. "Iya, wanginya sampai sini, Ai," kekehnya tidak sabaran. "Dasarnya aja lapar," ledek Air sambil membuka helm di kepala sang istri. Mereka makan di salah satu meja di luar kedai. Hujan sengaja ingin duduk di sana karena ingin melihat hiburan para pengamen jalanan yang sudah bersiap memperkenalkan suara indah mereka. "Lo nyanyi sana, Jan?" ledek Air kepada istrinya. "Nyanyi apa?" tanya Hujan tanpa mengalihkan pandangannya.
Hujan tertawa saat mendengar suaminya bernyanyi sungguh mirip dengan anak-anak di taman kanak-kanak. Suaranya sangat lucu, belum lagi wajah yang dibuat sangat menggemaskan. Emang kata siapa gue sayang lo? Goda Hujan yang kini menangkup wajah suaminya dengan kedua tangannya. Kalau lo gak sayang, lo gak akan bertahan. Makasih banyak buat rasa sabar lo yang luar biasa. Jangan hujan deras. Jawab Air dengan mata berkaca-kaca. Kangen gak? Tanya Hujan dengan nada bergetar. Dia pun sedang sekuat tenaga menahan tangis karena terharu. Air masih diam. Dia justru menunduk karena air matanya tumpah mengalir di kedua pipinya. Kangen gak sama Hujan? Tanya gadis itu lagi. Naik kuda ke rumah temen? Ya udah iya, aku kangen. Maaf. Lirih Hujan saat keduanya sudah berada di kamar mereka, tempat selama setahun ini mereka melakukan begitu banyak hal suka duka, tangis, dan canda. Buat apa? Tanya Air sambil terus mengusap kepala sang istri yang sedang bermanja dalam dekapannya. Buat yang kemarin, yang minta buat lo. Air mencium bibir Hujan sekilas saat gadis cantiknya itu belum selesai melanjutkan ucapannya. Kamu... Hujan menatap inten manik mata suaminya. Ada tatapan penuh harap di sana. Maaf, buat kemarin yang minta kamu buang di luar, ucap Hujan yang merasa malu dengan yang ia katakan. Dia sampai memejamkan kedua matanya sendiri. Air membuang napasnya kasar. Jujur, ia tidak ingin membahasnya, tapi Hujan sudah terlanjur memulai obrolan. Gak apa-apa, kakak juga yang salah. Main tinggal kamu aja, maaf juga ya. Balas Air yang kini sudah berbaring saling berhadapan. Masalah itu, kakak tahu, jawab Air cepat. Hujan langsung berhambur memeluk suaminya. Dia menumpahkan rasa sesal dan sedihnya dalam dekapan Air. Isak tangis lirih terdengar begitu pilu menyayat hati. Pemuda tampan yang kini sedang menciumi pucuk kepala Hujan. Aku udah banyak bohongin kamu, Kak. Gak apa-apa, kakak juga salah. Kita selalu bahas mau atau enggak punya anak, tapi enggak pernah cari solusinya bareng-bareng. Harus gimana sampai kamu ambil keputusan sendiri tanpa berunding. Itu sih yang bikin kakak kesel. Selama ini nunggu kamu cerita, taunya kamu gak pernah mau terbuka, dan mungkin kemarin itu puncaknya. Ucap Air, nada bicaranya begitu serius, tanpa rekaan manja, tanpa rengekan manja seperti biasa. Aku gak pakai apa-apa atau pasang apapun, sumpah. Air tertawa gemas melihat raut wajah ketakutan istrinya yang meyakinkannya jika ia tidak mungkin berbuat hal di luar batas. Kakak tahu, jawabnya sambil mencium kening dan kedua pipi Hujan. Kenapa sih? Kalian serba tahu? Kok aku curiga kalian punya baskom ajaib? Ketusnya dengan mimik polos namun seperti orang sedang berpikir berat. Otak kamu kejauhan, balas pemuda tampan itu. Air memeluk erat tubuh langsing sang istri. Satu malam tidak bersama saja sudah bagai menjungkir balikan dunianya. Jadi sekarang boleh nggak? Terusin yang kemarin ya? Bisik Air meminta haknya yang tertunda. Belum sih, tapi aku takut jadi. Soalnya kalau enggak, besok tentu lusa aku pasti halangan, Kak. Jelas Hujan, dia tidak ingin lagi menyembunyikan apapun dari suaminya. Terus gimana? Kepala kakak sakit? Rengeknya yang malah mencumbu sang istri. Ikutin saran aku, ucap gadis itu meski takut mengatakannya. Nggak enak, sautnya lemas. Hujan mengusap kepala suaminya penuh rasa kasih sayang. Ia biarkan lehernya menjadi sasaran awal aksi sang suami yang selalu membuat ia bagai terbang ke langit ketujuh saat merasakan puncak pelepasan bersama. Air yang laki-laki tidak mendapat jatah main-main terlihat sangat lemas dan berantakan saat bangun tidur. Tidak ada senyum di wajah tampannya seperti biasa, membuat Hujan merasa serba salah. Ya udah sini cepetan, rayu gadis cantik itu pada suaminya. Air menggelengkan kepalanya, dia terlihat sangat malas untuk melakukannya. Kenapa sih? Tanya Hujan merasa bingung, karena biasanya sang suami tidak pernah menolak meski dengan cara apapun itu. Perasaan kakak gak enak banget, kenapa ya? Air balik bertanya sambil memegang dadanya. Ada masalah? Lagi-lagi Air menggelengkan kepalanya, dia sendiri saja tidak tahu dengan apa yang ia rasakan saat ini. Bumi atau Ade mungkin lagi ada masalah, jadi kakak ikut rasain. Ucap Hujan yang hanya dibalas anggukan kecil oleh suaminya. Jam 7 semua berkumpul di ruang makan bersiap menikmati sarapan.
Air dan Hujan yang hari ini mendapat jadwal hampir sama terlihat lebih santai. "Kalian berangkat bareng?" tanya Reza kepada si anak dan menantunya. "Iya, selisih hampir 1 jam sih," jawab si sulung. Jadwal yang sering tidak sama membuat Air harus lebih dulu mengantar Hujan ke kampus, karena jika gadis itu membawa mobilnya sendiri, sudah bisa dipastikan jika mereka tidak akan bisa pulang bersama, kecuali salah satunya meninggalkan mobil di area parkiran kampus. "Hati-hati di jalan ya," Reza mengusap pipi putra kesayangannya. "Ya, Pak." Selang hampir 1 jam semua kembali ke aktivitas masing-masing. Reza, Langit, dan Bumi ke kantor mereka masing-masing, sedangkan Cahaya, Melisa, dan Hujan masih di dapur. "Kak, mau ini enggak?" teriak si bungsu kepada kakak sulungnya yang mendapat perintah untuk memberi makan ikan-ikan peliharaannya di kolam. "Apa?" tanya Air tanpa menoleh. "Kue bikinan Kak Hujan, nggak gosong loh," gelak tawa Cahaya mengalihkan perhatian Air. Dia mendekat dengan langkah santai, namun matanya berpusat pada sang istri yang sedang tersenyum bangga. "Cobain," Hujan menyuapkan satu iris kecil kue buatannya yang kali ini lumayan tidak gagal. "Enak gak?" tanyanya. "Kemanisan, makannya depan kamu sih." Air malah merayu sambil mencium sekilas bibir istrinya tepat di depan si bungsu, sontak membuat gadis kecil itu menjerit. "Mama, kakak ciuman." Hujan yang tidak kuasa menahan malu hanya bisa menyembunyikan wajahnya dalam pelukan sang suami, sedangkan Air malah tertawa dan semakin senang menggoda adik kembarannya itu. "Mau bawa nggak buat di kampus?" tawar Hujan yang tahu jika Air memang hobi makan kapanpun ia mau. "Buat ngemil kah?" timpal Melisa sambil membereskan sisa bahan dan peralatan membuat kue tadi. "Ngemil apa yang enak?" goda pemuda tampan itu sembari mengangkat dagu sang istri yang menggelengkan kepalanya. "Ngemilikin kamu lah." Air membuang napas kasar saat keduanya sampai di parkiran kampus. Adanya pemasangan pipa besar membuat jalan lalu lintas menjadi macet parah, dan itu tentu selalu membuat Air kesal. Kakak ke bengkel sebentar ya? Nggak bisa antar ke kelas?" ucapnya setelah mencium kening dan seluruh wajah istrinya yang berakhir ciuman di bibir. "Ngapain?" tanya Hujan sambil menurunkan tangan suaminya dari salah satu bukit kembarnya. Dia tidak ingin Air terpancing dengan keisengannya sendiri. "Ada yang mau kakak cek sebentar, janji nggak bolos," kekehnya saat melihat aura tidak percaya sang istri. "Kan sebentar lagi, Kak." Hujan memberi alasan agar suaminya tidak pergi karena perasaannya mulai tidak enak hati. "Janji cuma sebentar, oke?" Hujan akhirnya pasrah. Dia hanya mengangguk tanpa memberi jawaban apapun. Setelah memastikan istrinya sudah masuk ke dalam gedung Fakultas Kedokteran, Air kembali melajukan mobil menuju salah satu bengkel yang sebenarnya jarang sekali dia datangi, karena sudah menyerahkan semuanya kepada salah satu orang yang bisa ia andalkan. Hanya 30 menit, akhirnya mobil sampai di depan bengkel miliknya. Dia menghela nafasnya saat melihat salah satu usahanya itu tidak begitu ramai, tidak seperti dua bengkel yang lainnya. Air yang baru turun langsung disambut ramah oleh para karyawannya, termasuk salah satu montir andalan di bengkel bernama Fakri. "Wih, bos besar datang," ucap pemuda yang 5 tahun lebih tua dari Air. Baru sempat, Bang," jawab Air yang langsung masuk ke ruangannya bersama orang kepercayaannya itu. 15 menit berlalu, Air kembali keluar sambil berpamitan pada semua pekerjanya. Tidak lupa dia juga memberitahukan jika nanti ada makan siang untuk dan beberapa bingkisan untuk mereka semua. Tentu itu disambut baik oleh seluruh karyawannya dan juga Fakri. "Mau pulang atau ke kampus, bos?" "Kampus, Bang. Jalanan hari ini macet semua." "Mana udah siang," keluh Air saat melihat jam di pergelangan tangannya. "Bawa motor abang gih," tawar Fakri. "Lah, nanti abang pulang pakai apa?" tanya Air bingung. "Gampang, banyak yang bisa bareng nanti," ucapnya sambil menyerahkan kunci motornya. Air meski ragu tapi akhirnya setuju. Dia meminta tolong salah satu karyawannya untuk mengambil jaket dan helm di ruangannya. "Makasih ya, Bang." Air mulai menaiki motor besar milik Fakri. Dia melajukannya dengan kecepatan tinggi, hampir di atas rata-rata, dan tentu itu sangat dilarang jika dilakukan di jalanan
biasa yang ramai lancar dengan banyaknya pengendara lain juga, sampai ke akhirnya tiba-tiba